Ya, sore menjelang malam. Oke, ya kita akan lanjut lagi ya pembacaan Alkitab kita. Sebelumnya saya pimpin dulu dalam doa ya. Amin. Ya, Tuhan, terima kasih untuk waktu ini Tuhan, kami bisa sama-sama kembali membaca firman-Mu. Mohon roh hikmat dan wahyu-Mu Tuhan, agar kami betul-betul bisa memahami Tuhan, juga mendapatkan berkat dari pembacaan firman-Mu ini. Dan kami akan memasuki kitab Injil Yohanes ya Tuhan, kami betul-betul bisa melihat Engkau datang Tuhan jadi manusia, datang ke dunia sebagai hayat Tuhan, bahwa kami betul juga bisa mengapresiasimu Tuhan, mengenalmu sebagai hayat ini Tuhan. Amin. Amin. Oke. Ya, sore hari ini kita akan baca Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 22. Sebentar, saya bikin dulu pertanyaan dulu. Oke. Oke, mulai dari Kak Renat. 1 sampai 22. Oke, Yohanes pasal 2. Kak Renat bisa. Ya, ayat 1 ya. Perkawinan di Kana. Ada Ya. hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kaifa. Ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Ayat 9 bisa Saudara Stevi. Baik, ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus di Kapernaum, ayat 12. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Yesus menyucikan bait Allah, ayat 13. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat.
Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 14, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, terhormat bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ayat 22, kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Amin. Oke, sebentar. Saya izin share. Oke. Ya, jadi kita mulai memasuki ini ya, kitab Injil Yohanes. Nah, sebenarnya pokok dari kitab Injil Yohanes. Oh ya, sebelumnya nanti kalau misal koneksi suara saya macet-macet tolong kasih tahu ya, biar saya matikan kamera. Kita lagi labil. Oke. Pokok Injil Yohanes ini adalah sebenarnya Injil hayat. Ya, kemarin mungkin sudah sempat dijelaskan ya, perkara hayat ini adalah sesuatu yang menjadi sumber dari kehidupan gitu kan. Kemarin ada contoh mungkin misal hewan kucing ya pasti memiliki hayat kucing sehingga dia bertindak tanduk ya, hidup seperti kucing. Manusia juga memiliki ya hayat. Nah, tetapi sebenarnya hayat yang paling tinggi, yang paling unggul adalah ya Allah itu sendiri. Nah, lalu apa dari isi dari Injil hayat ini sebenarnya adalah membuktikan atau menjelaskan juga Yesus Kristus yang adalah Allah penyelamat. Amin. Jadi setelah Matius menjelaskan Kristus adalah Raja Penyelamat, Markus menjelaskan Kristus sebagai hamba penyelamat, kemarin kita membaca Lukas kita melihat bahwa Kristus adalah manusia penyelamat ya, yang memiliki keinsanian yang unggul. Nah, kitab Yohanes ini membawa kita melihat Kristus adalah Allah penyelamat yang datang sebagai hayat untuk ya mengembangbiakan, untuk memperbesar atau ya memperluas ya dirinya sendiri. Oke. Nah, sebenarnya Injil Yohanes sendiri dibagi menjadi dua poin besar ya. Di mana yang poin pertama adalah dari pasal 1 sampai pasal 13. Itu mengenai ya Kristus ini yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 sebagai firman yang kekal itu berinkarnasi. Nah, tujuannya adalah apa yang Tuhan kerjakan di
catat dalam pasal 1 sampai 13 ini adalah membawa Allah masuk ke dalam manusia. Ya, dia datang sebagai hayat. Ya, membawa Allah masuk ke dalam manusia. Dan bagian yang kedua adalah ini mulai dari ya pasal 14 di mana Yesus ya mulai proses untuk disalibkan, kemudian ya Kristus bangkit. Nah, dalam pengertiannya ini dia mempersiapkan jalan untuk membawa manusia ke dalam Allah. Dan juga dia menjadi roh itu. Atau nanti ada kata penolong ya, atau roh kebenaran, roh realitas yang tinggal dan hidup di dalam kaum beriman untuk membangun tempat kediaman Allah. Nah, jadi di garis besar yang pertama itu perkara Allah yang masuk ke dalam manusia. Di garis besar yang kedua adalah manusia yang masuk ke dalam Allah. Nah, Tuhan datang sebagai hayat untuk membangun tempat kediaman Allah. Amin. Nah, kemudian sebenarnya di porsi yang kita baca hari ini, sebenarnya poinnya adalah prinsip hayat dan tujuan dari hayat itu. Ya, kalau di pasal 1 ya, kita kan melihat di pasal 1 adalah Tuhan Yesus Kristus itu adalah firman ya, yang adalah Allah. Nah, kemudian di ayat 4-nya dikatakan dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, hidup di sini di ayat ini yang mengacu kepada hayat itu. Jadi di dalam dia, di dalam Tuhan, di dalam firman itu ada hayat. Jadi ya Tuhan ini juga membuktikan bahwa Tuhan itu ya datang sebagai hayat, di mana di ayat 14 ya, pasal 1 ayat 14 itu kan dengan firman itu telah menjadi manusia. Ya, ini adalah proses inkarnasi yang Tuhan Yesus lakukan juga, dia menjadi manusia. Jadi dia yang adalah firman, adalah Allah ya, menjadi manusia, dan dia juga adalah hayat. Amen. Nah, hari ini kita akan melihat prinsip hayat dan apa sih tujuan dari hayat. Oke, langsung aja deh. Oke, jadi ini adalah mungkin dua ayat yang bisa mewakili juga poin penting yang akan kita bahas ya. Di Yohanes 2 ayat 9 ya dikatakan, setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui, yang memanggil mempelai laki-laki. Oke, jadi di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 itu membahas mengenai prinsip hayat. Ya, di mana tadi kan Tuhan ya sedang berada di dalam pesta pernikahan ya di Kana. Nah, kemudian mereka itu kekurangan anggur. Ya, kemudian ya Tuhan menyuruh di ayat 6 itu ada air yang ada tempayan di air, kemudian ini di ayat 9 dikatakan air telah menjadi anggur. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian di ayat 19 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, runtuhkan bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, ini adalah mengenai pembangunan bait suci yang merupakan kediaman Allah. Oke, kita lanjut seperti biasa, ada fill in the blank ya. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Oke. Ya, mari kita isi sama-sama ya. Ini adalah kutipan di Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Oke. Ya, kita sama-sama isi ya coba ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Teman-teman? Ya, betul. Penuh dengan air. Jadi ada 6 tempayan ya. 6 tempayan itu diisi penuh dengan air. Oke, mereka pun mengisinya sampai
sampai penuh. Mungkin bisa sambil dilihat Alkitabnya. Ya, betul, sampai penuh. Oke, sesudah itu, kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi apa, teman-teman? Anggur. Anggur. Ya, betul. Air yang tadi diisi ke dalam 6 pan itu telah menjadi anggur. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil siapa di sini? Mempelai laki-laki. Ya, betul. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur. Titik-titik. Yang baik. Ya, betul, yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur. Ya, ini yang baik juga ya, yang baik sampai sekarang. Nah, hal itu dilakukan Yesus di mana tadi, teman-teman? Di Kana. Ya, betul, di Kana yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari apa nih? Tanda-tandanya. Ya, betul. Ini adalah yang dilakukan Tuhan Yesus yang pertama ya dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan apa yang dinyatakan dari sini, kemuliaan ya, kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke, amin. Jadi ya sampai ayat 11 ini sebenarnya kita bisa melihat prinsip dari hayat itu. Nah, sebenarnya ya ini kita akan melihat bahwa ada 6 tempayan ya tadi. 6 tempayan ini diisi dengan air. Nah, tetapi ya saat air ini dibawa ke pemimpin pesta, dikatakan di sini ya, air telah menjadi anggur. Nah, sebenarnya ini juga ada suatu penggambaran di sini. Air ini sebenarnya melambangkan maut sebenarnya. Ya, atau melambangkan ya maut atau kematian. Nah, kemudian berbalik dengan itu, anggur di sini sebenarnya adalah menggambarkan atau menyatakan hayat atau kehidupan. Nah, jadi ini sebenarnya menyatakan prinsip hayat tadi itu, yaitu adalah adanya hayat itu atau kedatangan hayat itu adalah mengubah air menjadi anggur atau mengubah maut atau kematian menjadi hayat ya atau kehidupan. Jadi ya hayat ini ya prinsipnya adalah mengubah atau bahkan meniadakan, menyingkirkan maut ya dan kematian. Dan kemudian ya digantikan dengan hayat itu sendiri, dengan kehidupan. Nah, inilah prinsip dari hayat. Dan di sini dikatakan ya, hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Amin. Putus kayaknya ya. Halo. Ya, si Tuhan. Oke, jadi mungkin sedemikian teman-teman. Jadi semoga Pak Yohanes sudah kembali. Tes. Ya, baru kembali. Oke, lanjutkan. Oke, sampai mana ya? Oke, jadi ya tadi ya prinsip hayat ini adalah ya mengubah atau menyingkirkan maut, kematian, dan digantikan dengan ya hayat itu sendiri, digantikan dengan kehidupan. Nah, kemudian Tuhan Yesus ini kan melakukan hal ini adalah dikatakan di sini sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Nah, biasanya sesuatu yang dilakukan untuk pertama kali itu adalah untuk juga menentukan ya, dan juga menjadi prinsip dari tanda-tanda yang akan diberikan selanjutnya juga. Nah, jadi
ya prinsip ini sebenarnya juga akan kita lihat ya di dalam pasal-pasal berikutnya juga, di mana ya Tuhan akan kembali memberikan tanda-tandanya ini. Ya, prinsipnya tadi adalah ya mengubah maut menjadi hayat, menyingkirkan maut ya menggantikannya dengan hayat. Nah, itu adalah prinsip dari hayat. Oke. Kemudian ya, di bagian selanjutnya dimulai ayat 12 sampai 22, ya itu sebenarnya menunjukkan tujuan dari hayat. Nah, setelah kita tahu prinsip hayat adalah mengubah maut menjadi hayat, ya kehidupan. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari hayat ini, nah sebenarnya adalah ini ya berkaitan dengan pembangunan. Dikatakan di sini bait suci ya, bait Allah. Yang sebenarnya juga menandakan kediaman Allah. Nah, tujuan dari sebentar. Jadi kan di bagian-bagian akhir yang tadi kita baca, Tuhan bilang bahwa ya bait suci ini akan diruntuhkan dan dalam 3 hari dia akan membangunnya kembali, mendirikannya kembali. Nah, sebenarnya yang Tuhan Yesus maksudkan ya adalah tubuhnya sendiri kan, bukan bait suci secara fisik. Nah, jadi di sini juga di ayat 21 ya dikatakan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Nah, jadi ya ini sebenarnya juga menjelaskan tujuan dari hayat ini, yaitu adalah pembangunan bait suci, bait Allah, kediaman Allah, bukan ya secara fisik, tapi ya secara rohani juga melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ya secara singkat ya seperti ini. Jadi tadi ya prinsip hayat adalah mengubah maut menjadi hayat, dan tujuan hayat adalah untuk pembangunan, untuk membangun ya kediaman Allah. Dan ya pembangunan itu sebenarnya adalah melalui ya kematian dan kebangkitan Tuhan juga, di mana sebenarnya tubuhnya sendiri yang dimaksudkannya sebagai bait Allah atau kediaman Allah. Amin. Ini juga kaitan dengan ini juga ya garis besar Injil Yohanes tadi, bahwa ya Tuhan Yesus ya datang ya sebagai hayat, ya memang dia untuk menyingkirkan maut juga hayat itu. Nah, tapi tujuan akhirnya bukan hanya untuk menyingkirkan maut, tapi untuk membangun tempat kediaman Allah. Di mana di tempat kediaman Allah ini, ya Allah yang sudah masuk ke dalam manusia, manusia juga masuk ke dalam Allah, sehingga Allah dan manusia itu betul-betul esa, betul-betul menjadi satu di dalam Dia. Amin. Puji Tuhan. Ya, dari saya sekian. Kalau ada yang mau menambahkan, bertanya, sharing, ya, boleh. Mungkin saya tambahkan ya. Memang Alkitab atau firman Tuhan itu diwahyukan kepada kita manusia ya, agar kita ini bisa mengerti apa yang ada di dalam hati Allah ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Manusia yang kecil itu bisa memahami hati Allah yang demikian besar ya. Ini seperti seekor semut mau mencoba memahami manusia ya. Kadang-kadang bahasa kita sendiri ini tidak istilahnya tidak bisa memadai ya untuk menggambarkan apa yang ada di dalam hati Allah. Ya. Tetapi syukur pada Tuhan, ya Allah sendiri dia menjadi seorang manusia, ya supaya apa yang tadinya tersembunyi dan rahasia di dalam hati Allah melalui Tuhan Yesus, ya itu bisa kita mengerti, ya itu bisa kita pahami. Nah itu kita patut bersyukur untuk itu. Ya, jadi ketika membaca Alkitab, di satu sisi kita perlu pikiran yang jernih untuk bisa memahami ya
butir demi butir penting ya di dalam firman. Tetapi tetap kita juga perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita roh hikmat dan wahyu. Ya, kita kan sudah membaca itu ya, para murid yang di Emmaus ya, berjalan bersama dengan Tuhan, tapi mereka tidak mengenal Tuhan sampai pada satu ketika mereka tersingkapkan ketika Tuhan sedang memecahkan roti dan makan bersama-sama dengan mereka. Pikiran mereka ini terbuka ya, tapi setelah itu Tuhan tidak ada ya, karena Tuhan pada waktu itu memang adalah ya Tuhan yang sudah ada di dalam kebangkitan. Ya, dia ada di dalam kebangkitan, dia ada di alam yang rohani ya. Itu luar biasa ya. Nah, termasuk Injil Yohanes ini adalah memang Injil yang ditulis paling akhir di antara ketiga Injil yang sebelumnya. Matius, Markus, Lukas. Ya. Dan memang punya pesan yang sangat spesifik, yaitu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Tetapi Allah yang demikian agung ini, dia telah menjadi seorang manusia. Nah, karena memang background-nya salah satunya pada waktu itu banyak serangan-serangan terhadap kekristenan itu yang meragukan, ya kemarin Kak Renat sudah sempat bahas ya, atau Kak Iva saya agak lupa, tapi sudah sempat dibahas bahwa ada satu masa itu orang meragukan baik keilahian Tuhan maupun keinsanian Tuhan. Ya, nah di Injil Yohanes ini diragukan masa Tuhan itu adalah Allah, ya kan? Nah karena itu Injil Yohanes ini ditulis. Nah Injil Yohanes ini memang memiliki satu pesan, yaitu adalah Injil hayat. Kita mungkin harus mulai familiar ya dengan kata hayat. Kita pakai ejaan lama ini ya. Tadi kemarin kita sudah bahas di Mazmur 36 ayat 10 ya, padamu ada sumber hayat ya. Nah, kenapa kok dia adalah hayat? Karena ya, dia ingin masuk ke dalam manusia. Ya, dia ingin masuk ke dalam manusia dan ini di sini dikatakan apa? Ini kita pakai istilah mengembangbiakkan atau mereproduksi dirinya sendiri ya. Kalau kita pernah belajar biologi itu salah satu ciri hayat atau makhluk hidup ya itu adalah berkembang biak ya. Nah ternyata Allah sendiri juga ada Allah yang ingin ya, ini karena bahasa kita ini kurang memadai ya, kita pakai istilah ini ya, ingin mereproduksi dirinya, mengembangbiakkan dirinya ke dalam kita. Tadinya hanya ada satu Allah. Dan memang selamanya dia adalah ya Allah yang esa, dia tidak berubah. Ya, tetapi di dalam waktu ya, di dalam ketritunggalannya dia berinkarnasi. Ya. Supaya Allah yang tadinya ada di dalam alam yang ilahi, yang tidak bisa dipahami oleh manusia, sekali lagi yang saya sampaikan tadi, dia menjadi manusia agar kita bisa memahami. Dan bukan hanya memahami, menjamah dia. Bukan hanya menjamah, ya, kita bahkan bisa mendapatkan dia. Dia bisa masuk ke dalam kita. Nah, untuk masuk ke dalam kita nanti ini prosesnya panjang di dalam Injil Yohanes, nanti kita akan melihat, ya, kita akan melihat bagaimana Kristus, ya, itu kan mulai dari ayat 14 itu. Dia mulai mengalami proses, dia disalib, mati, bangkit. Nanti di pasal 20 kita akan ketemu bahwa Tuhan menghembuskan, ya, menghembuskan dirinya ke dalam kita, ya, sebagai Roh Kudus. Ya, jadi ada dua kata penting sih. Yang pertama tadi adalah hayat. Di dalam dia ada hayat. Itu adalah Yohanes 1 ayat yang keempat ya. Di dalam dia ada hidup. Itu penting sekali ya. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kita melihat dua karakteristik Allah. Dia adalah hayat, dia adalah terang.
Nah, sampai di pasal yang kedua, ya, sampai di pasal yang kedua, ini kita juga harus terkesan ya, bahwa perkawinan di Kana itu hanya tertulis dalam Injil Yohanes. Ya, di Injil yang lain tidak ada catatan mengenai kisah perkawinan di Kana. Ya, hanya ada di dalam Injil Yohanes. Dan yang kedua, Yesus menyucikan bait Allah itu kalau di Injil Matius, Markus, Lukas itu ada di bagian akhir. Ya, kalau kita baca itu ada di bagian akhir menjelang Tuhan mau disalib. Ya. Tetapi di sini justru ditaruh di depan. Sangat menarik ya, ditaruh di awal pelayanan Tuhan. Nah, ini sebenarnya ada maknanya. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Yohanes ya. Ini adalah satu, perkawinan di Kana itu menjelaskan kepada kita prinsip hayat. Ya. Prinsip hayat. Apa itu? Mengubah kematian yang dilambangkan dengan air menjadi hayat atau kehidupan yang dilambangkan dengan anggur. Nah, kenapa kok kita pakai lambang ya kan? Karena tadi di ayat 11 teman-teman ya, pasal 2 ayat 11, bisa naik sedikit ya. Di situ dikatakan hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Ini penting, kata tanda-tandanya. Tanda, sign. Seperti kita naik motor ya. Kita ketemu rambu-rambu lalu lintas, ada misalnya S atau S dicoret ya misalnya ya. Ini kan kita langsung tahu, oh berarti dilarang berhenti ya. Kemudian P dicoret, kita langsung tahu, oh ini dilarang parkir ya kan. Terus apalagi yang lingkaran, terus tengahnya dicoret, oh ini dilarang masuk. Nah itu tanda. Nah kisah perkawinan di Kana ini juga seperti itu. Ada tanda yang ingin Tuhan beritahu kepada kita. Ya apa tandanya? Ya apa yang ingin Tuhan beritahu pada kita? Nah secara ringkas ya, karena kita nggak punya waktu detail untuk membahas. Tuhan ingin memperlihatkan kehadirannya adalah untuk mengubah kematian menjadi kehidupan atau mengubah maut menjadi hayat. Ya, dulu kita dalam dosa, dulu kita tidak mengenal Allah, dulu kita ada di dalam maut. Ya, gelap. Kita tidak tahu asal-usul kita tidak tahu nanti nasib kita seperti apa, masa depan kita seperti apa. Ya, nah mohon maaf, banyak juga orang tidak mengenal Tuhan itu ya gelap, ya tidak tahu, ya karena itu akhirnya pelariannya kepada misalnya narkoba, pelariannya kepada misalnya dugem ya kan, kepada hal-hal yang negatif, ya karena tidak tahu. Tapi puji Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam kita ada hayat. Hayat ini adalah terang bagi manusia, kita jelas. Oh, tujuanku untuk apa? Nah, ini dijelaskan di kisah yang kedua. Yesus menyucikan bait Allah. Artinya apa? Kata yang penting di situ adalah ayat 19 ya, pasal 2 ayat 19. Kita boleh buka lagi mungkin Kak Yohanes ya. Pasal 2 ayat 19 ya. Oke, di situ dikatakan jawab Yesus kepada mereka, runtuhkan bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait suci itu, bait suci ialah tubuhnya sendiri. Ini penting. Ya. Tuhan ternyata membersihkan bait itu jadi sebuah tanda. Dia ingin membangun bait itu, bukan bait yang sifatnya material. Kalau waktu itu kan material ya kan, ada bangunannya, ada lokasinya ya kan. Nah, lalu dia
membersihkan karena banyak penukar-penukar uang, ya, pedagang-pedagang lembu, domba, merpati ada di situ. Nah, itu juga sebenarnya tanda Tuhan ingin membersihkan, ya, bait Allah, tapi bukan bait yang materi. Karena bait yang materi ini dikatakan apa? 46 tahun, jadi dibangun 46 tahun. Masa Tuhan mau membangun dalam 3 hari kan nggak mungkin. Nah, itu karena dalam pikirannya orang-orang Yahudi itu bait, dalam pikiran mereka itu bait yang material yang saat itu dibersihkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan bilang dalam 3 hari. Nah, ini sebenarnya mengacu kepada apa? Mengacu kepada Tuhan mati dan bangkit. Tuhan mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Nah, di dalam kebangkitannya inilah, ya, Tuhan menjadi bait Allah yang hidup. Jadi bait Allah ini bukan sesuatu yang material. Bait Allah itu adalah sesuatu yang rohani. Dan untuk inilah, teman-teman, kita hidup, kita diciptakan, kita diselamatkan. Tuhan ingin membawa kita juga untuk membangun bait yang rohani. Ya, bait yang rohani. Nah, nanti kita semakin baca, semakin melihat, oh ternyata ya bait Allah itu adalah diriku. Ya. Nah, inilah Tuhan kita yang tadinya dia apa? Tidak bisa dikenal oleh manusia karena dia ada di alam yang ilahi, di surga tingkat 3 yang tidak terjangkau oleh manusia. Tetapi dia mau berinkarnasi. Jadi inkarnasi Tuhan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, jadi kita kan biasa memperingatinya hanya setahun sekali. Sebenarnya itu jangan cuma setahun sekali. Kalau tiap hari kita ingat, oh Tuhan kau berinkarnasi, artinya kau bisa dikenal, bisa dijamah, bisa aku dapatkan. Ya, tadinya Allah itu misterius, tetapi melalui inkarnasi Allah itu diwahyukan. Aku dulu dalam maut, tetapi kini aku menerima hayat. Dulu aku dalam gelap, tetapi aku sekarang ada di dalam terang. Dan keberadaanku hari ini adalah untuk membangun tempat kediaman Allah. Ya, nanti kita bahas lagi ya, karena waktu ini mohon maaf sudah lewat 7 menit. Ya, puji Tuhan. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke, ya kita langsung tutup dalam doa ya. Oke, mau kita tolong Waisen buat tutup dalam doa. Ya, Kak. Oke, makasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Kau Sang Juru Selamat Tuhan, Kau penuh kemuliaan Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar pada hari ini tidak hanya kami mengerti, tapi kami renungkan siang dan malam Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamahlah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Seperti biasa ya, boleh buka gambarnya. Kita tolong Kak Ray buat ambil foto. Oke. Yang bisa buka kamera, silakan. Aisyah dan Fiska, belum bisa ya, enggak apa-apa ya. Oke. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, puji Tuhan. Oke. Ya. Tuhan berkati. Teman-teman selesai. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Kak, terima kasih Baik. teman-teman. Tuhan Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, selamat malam. Selamat malam.